Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dengan materi yaitu Nazariyah Wahda dan Nazariyah Furu. Saya akan membahas pengertiannya, persamaan dan perbedaannya, implementasi, landasan, dan gabungan dari kedua nazariyah tersebut. Baik teman-teman, kita masuk pada pengertian nazariyah wahda atau yang sering kita sebut dengan sistem terpadu. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu integrated system yang membahas bahasa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sistem ini dalam struktur kurikulumnya hanya membahas satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Arab, satu silabus, satu buku teks pelajaran, dan satu nilai hasil belajar. Sistem ini juga menjadikan tema sebagai sumber kajian dan pendalaman seluruh aspek-aspek studi bahasa. Tema pokok ini berupa paparan naratif atau dialog. Dari tema tersebut kemudian dikembangkan pendalaman aspek kemahiran membaca, kecakapan berbicara, aspek analisis tata bahasa, aspek kecakapan menulis, dan aspek seterusnya. Adapun persamaan dan perbedaan antara nazariyah wahda dan nazariyah furu dalam pembelajaran bahasa asing. Persamaannya yaitu sama-sama membekali siswa agar mampu menggunakan bahasa untuk kepentingan komunikasi baik lisan maupun tulisan atau kecakapan ekspresif. Kemudian, sama-sama memberikan kemampuan kepada siswa untuk memahami berbagai ungkapan bahasa asing lisan dan berbagai bahan bacaan atau kecakapan reseptif. Selanjutnya yaitu perbedaannya. Dilihat dari sistem, implementasi, dan mempelajari mendalami tentang bahasa asing. Kalau nazariyah wahda menggunakan sistem terpadu, sedangkan nazariyah furu menggunakan sistem terpisah-pisah. Nah, nazariyah wahda mengimplementasikannya di tingkat dasar seperti di SD, SLTP, dan SLTA. Sedangkan nazariyah furu mengimplementasikannya di tingkat tinggi seperti tingkat universitas yaitu sarjana, magister, dokter, tempat les, dan pesantren. Itu khusus untuk bahasa Arab. Kemudian nazariyah wahda tidak mempelajari lebih mendalam tentang bahasa asing. Sedangkan nazariyah furu mempelajari lebih mendalam tentang bahasa asing. Itulah persamaan dan perbedaan antara nazariyah wahda dan nazariyah furu dalam pembelajaran bahasa asing. Nah teman-teman, contoh implementasi dari nazariyah wahda adalah dalam pembelajaran di MI, MTS, dan MA. Dalam instansi tersebut menerapkan sistem pembelajaran bahasa Arab dengan sistem terpadu, di mana dalam pembelajaran bahasa Arab materinya mencangkup secara umum dan tematik, tidak terpisah-pisah. Dalam instansi tersebut hanya ada satu pelajaran bahasa Arab, yaitu bahasa Arab itu sendiri, tidak ada nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Hal itu karena siswa MI, MTS, MA tidak membutuhkan pembelajaran lebih mendalam tentang bahasa Arab, sehingga materi yang disajikan secara utuh agar tidak membingungkan. Itulah implementasi dari nazariyah wahda. Baik teman-teman, kita masuk pada pengertian nazariyah furu atau yang sering kita sebut dengan sistem terpisah-pisah.
Dalam bahasa Inggrisnya spirited system, yaitu program pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan dengan membagi bahasa kepada cabang pelajaran seperti nahwu, shorof, insya, isti'ma, mut'ala'ah, muthadasah, imla, khot, dan seterusnya. Nah teman-teman, kita dapat mengimplementasikan nazariyah furu yaitu di pesantren, di universitas jurusan pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab. Dalam tingkat pesantren dan universitas, maka siswa atau mahasiswa akan mempelajari lebih mendalam tentang bahasa Arab. Nazariyah furu sistemnya yaitu terpisah-pisah, sehingga dalam pembelajaran bahasa Arab terbagi menjadi mata kuliah atau pembelajaran nahwu, shorof, mut'ala'ah, insya, isti'ma, muhadatsah, imla, khot, dan lain sebagainya yang mencangkup pendidikan bahasa Arab. Sehingga para pelajar akan jauh lebih mendalami aspek-aspek yang telah terbagi tersebut. Dan guru atau dosen dapat lebih memberi perhatian khusus kepada bidang yang dikaji karena sudah lebih spesifik lagi. Baik teman-teman, kita masuk pada landasan nazariyah wahdah dan nazariyah furu dalam pembelajaran bahasa Arab. Landasan nazariyah wahdah yaitu memiliki teoritis yang cukup kuat, baik yang berkaitan dengan landasan psikologis, landasan pedagogis, atau landasan linguistik. Landasan psikologis yaitu adanya variasi kegiatan kajian bahasa dari satu tema pokok dapat menyegarkan dan membangkitkan gairah belajar siswa, serta menghilangkan kejenuhan dalam proses belajar mengajar bahasa. Mengulang 3 pelajaran dalam satu tema ke berbagai segi, dengan demikian pemahaman akan tambah baik. Kemudian, nazariyah wahdah mendorong pemahaman secara menyeluruh terhadap situasi yang dimunculkan satu tema. Kemudian berpindah kepada pemahaman terhadap bagian-bagiannya. Kita masuk pada landasan pedagogis. Dalam nazariyah al-wahdah, aspek-aspek kecakapan bahasa akan terjalin erat. Nazariyah al-wahdah menjamin pertumbuhan kebahasaan secara seimbang. Landasan yang ketiga yaitu landasan linguistik, di mana sistem ini sejalan dengan tabiat bahasa sebagai sebuah sistem dan sesuai dengan realitas penggunaan bahasa yang memadukan berbagai unsur dan keterampilan berbahasa secara utuh. Landasan nazariyah furu, di mana landasan keilmuan. Nazariyah furu membagi pembelajaran bahasa Arab menjadi beberapa mata pelajaran atau kuliah, sehingga bisa lebih dikhususkan. Sehingga para pelajar dengan nazariyah furu ini akan mendapatkan ilmu lebih mendalam daripada nazariyah wahdah yang umum. Baik teman-teman, kita masuk pada penggabungan antara dua nazariyah di lembaga. Hubungan antara cabang-cabang kajian bahasa menurut Ibrahim bersifat natural dan esensial. Setiap cabang bahasa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan memiliki sasaran yang sama, yaitu membekali siswa agar mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, dan untuk memahami siswa berbahasa asing lisan maupun bahan bacaan. Contoh real yang menerapkan sistem gabungan antara nazariyah wahdah dan nazariyah furu sebagaimana dijelaskan oleh Effendi, yaitu sistem terpadu dalam pengajaran bahasa Arab selama 1 tahun diterapkan di siswa tahun pertama.
dengan mencantumkan jadwal mata pelajaran bahasa Arab dan ditangani oleh seorang guru. Namun dengan jumlah jam lebih dari 10 jam per minggu. Kemudian pada kelas 2 dan seterusnya diterapkan sistem terpisah dengan memecahkan pembelajaran bahasa Arab dalam beberapa mata pelajaran seperti nahwu, shorof, mut'ala'ah, dan sebagainya. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.